Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mawlana la hawla wa la quwwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyyul hakim Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du fa ya ibadallah usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'atihi la'allakum tattaqun wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yadkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ahibba'il kiram yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan Sahibul majlis Al-Mukarram Al-Muhtaram Fadilatul Ustaz Al-Ustaz Mashabi SPD Famata'ana Allah bituli hayatih Wa nafa'ana bi'ulumih Fid dini wa dunya wal akhirah Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga ada Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ali Ustaz Septian Ustaz Irfan Dadi, Ustaz Fuad Hasan. Kita doakan semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Famata'ana Allah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang ikut dengan saya akhina al-akh Fadilatul Ustaz Al-Ustaz Arfandi famata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga salam penghormatan ini juga saya sampaikan kepada segenap jemaah hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini insyaallah diberikan selalu daripada taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi kehidupan dunia dan akhirat kita, dikabul segala hajat dan niat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua sehat wal afiat, diberikan kita semua panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini, mudah-mudahan insyaallah dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, pada kesempatan malam hari ini kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dikatakan ditegaskan oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata Nabi, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku kata Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi artinya saudara, di bulan Rajab ini dianjurkan kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak taubat kepada Allah, karena ini adalah kesempatan kita untuk kita selalu mohon ampun kepada Allah. Karena di bulan ini dibuka daripada pintu maaf yang selebar-lebarnya bagi hamba yang ingin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disia-siain. Kalau Allah berikan kesempatan, langsung laksanakan, jangan disia-siain. Makanya banyakin kita istighfar. Nah, makanya ulama-ulama kita menganjurkan kita untuk membaca Rabbik firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, dibaca di pagi hari dan dibaca di malam hari. Artinya baca habis sholat maghrib, habis sholat subuh baca Rabbik firli warhamni wa tub. Insya
saudara, kita sebentar lagi ingin memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk kepada bulan suci Ramadan, Allah memberikan spare waktu buat kita 2 bulan untuk mempersiapkan diri kita agar nanti kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita bisa ibadah dengan baik, bisa ibadah dengan lancar, bisa ibadah dengan tenang. Kalau kita persiapkan diri kita sebelum masuk bulan Ramadan 2 bulan sebelumnya. Bulan apa? Bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Makanya 2 bulan ini kalau kita nggak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita akan rugi nanti. Boleh dicoba. Orang yang tidak mempersiapkan dirinya 2 bulan sebelum masuk Ramadan, dia nggak persiapin dirinya, maka jangan harap dia bisa ibadah dengan baik di bulan Ramadan nantinya. Jangan harap. Nah, maka dari itu, yuk mari sama-sama. Kita ini manusia yang banyak dosa. Minta maaf sama Allah. Nah, mungkin kita punya hajat, kita punya usaha, kita punya bisnis. Kenapa nggak gol-gol? Kenapa kok seret, mandek, nggak lancar bisnis kita, nggak lancar usaha kita? Mungkin salah satunya dengan sebab dosa yang ada pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyebabkan daripada usaha kita, bisnis kita, apalagi itu yang bikin gak lancar, dosa yang kita lakukan kepada Allah. Itulah salah satu penyebabnya. Makanya banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan momen yang paling tepat buat kita. Ya, kira-kira paham sampai di sini. Nah, jadi Rajab ini adalah bulannya Allah. Lalu yang berikutnya, sudah di bulan Rajab ini dianjurkan kita untuk puasa. Shaumu fi syahri Rajab, puasa sunnah di bulan Rajab. Jadi puasa ini untuk mengurangi kita punya nafsu, untuk mengurangi kita punya nafsu ghair mutmainnah. Jadi nafsu dalam diri kita ada 2, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu ghair mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang baik, nafsu ghair mutmainnah adalah nafsu yang jelek. Nah, puasa ini salah satunya untuk meredam, untuk mencegah daripada nafsu yang jelek. Makanya kita puasa, ya, puasa. Gak dianjurin kapan waktunya. Pokoknya 1 bulan silakan puasa, mau seminggu, mau 3 hari, mau 4 hari, silakan. Niatnya puasa sunnah Rajab. Ya, jadi ini anjuran dari Nabi SAW. Kalau kita puasa jangan dilihat. Jangan dilihat kali pertama dosa kita diampunin 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang ini, ntar kita dibikinin istana, ntar begini, ntar begitu. Gak usah dilihat itunya. Yang namanya puasa udah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nanti hadiah yang Allah berikan kepada kita, itu namanya hadiah udah. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah, melihat fadilahnya dulu, ntar ibadahnya bukan karena Allah, karena itu fadilah akhirnya. Paham kira-kira? Wah, ini kayaknya puasanya Masya Allah. Wah, ini kayaknya fadilahnya Masya Allah. Udah. Jadi kita puasanya karena itu, bukan karena Allah. Nah, jadi tanamkan pertama niat kita kalau ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadiah-hadiah yang diberikan oleh Allah itu adalah tambahan. Ya, jadi jangan kita lihat dulu fadilahnya, kita puasa aja dulu, ibadah aja dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di bulan Rajab ini dianjurkan kita banyak doa kepada Allah. Doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Banyakin doa kepada Allah. Terutama khususnya habis sholat. Doain kita punya guru, doain kita punya negeri. Yang pada saat ini negeri kita, ulama-ulama kita habis ditindas. Di mana tempat? Doain. Minta ampun, minta doa sama Allah. Karena gak ada satu-satunya jalan, satu-satunya cara, yaitu hanya bermunajat kepada Allah, hanya mohon kepada Allah. Gak ada lagi cara. Kita mau cara mau bagaimana? Mau bertindak, mau anarkis, gak bisa. Ini negeri sekarang ada di dalam kekuasaan orang-orang yang zalim. Paham kira-kira? Makanya gak ada lagi cara.
Udah kita tawakal Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Makanya habis sholat jangan langsung lari. Doa dulu. Karena afdol doa ba'da sholat. Afdolnya doa habis sholat, itu paling afdolnya doa. Di Indonesia, di negeri kita, nggak ada tempat mustajabnya doa, tuh nggak ada tempat. Yang ada waktu mustajab. Yang ada waktu, bukan tempat, bukan makom mustajab tuh nggak ada di Indonesia. Yang ada makom mustajab itu di Mekah dan Madinah, itu ada makom mustajab di situ. Di depan Hijr Ismail, di Hajar Aswad, di depan makom Nabi Muhammad, di Raudhah, itu makom-makom tempat-tempat dikabulnya doa. Tapi kalau di Indonesia nggak ada, adanya waktu ijabah. Waktu diijabahnya doa kapan? Ba'da sholat, malam Jumat, malam hari raya, malam bulan Ramadan. Itu waktu-waktu yang diijabahnya doa. Apa lagi? Nih lagi taklim deh begini nih. Ini waktunya ijabah nih. Yang ada di sini bukan kita doang, malaikat hadir di sini. Sayang mata kita kebanyakan maksiat, jadi dihijab sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata kita nggak maksiat, mata kita nggak pernah melihat yang enggak, insya Allah kita bisa melihat malaikat hadir di tengah-tengah kita. Tapi sayang mata kita kebanyakan dosa, jadi dihijab sama Allah. Jadi nggak dipertontonkan, nggak diperlihatkan malaikat yang hadir. Padahal malaikat hadir. Makanya nih di majelis taklim, jangan kotorin majelis taklim. Majelis ini adalah majelis yang suci, yang bersih, yang luar biasa. Ini kadang-kadang anak-anak muda kalau ngaji dari rumah sama orang tuanya izin, nggak taunya sampai di pertigaan digoncengin cewek, kurang ajar tuh gitu. Ya ada begitu, ada nggak gitu? Banyak. Izin dari rumah, lagunya mau ngapain? Mau ngaji. Giliran di pertigaan jalan ada cewek yang nungguin di situ, digoncengkan di belakang. Dia hadir ke majelis taklim. Iya hadir ke majelis taklim. Sampai di majelis taklim dipegang-pegangan berdua. Ustadznya, kiainya, ulamanya, habibnya ngomong, dia sih berdua-duaan aja udah pacaran di belakang. Ini kayak gini bagus kagak digamparin malaikatnya gitu. Oh iya, jangan kotorin majelis. Majelis ini suci. Ya dengan sebab orang yang kayak begitu malaikat akhirnya kagak datang. Paham kira-kira? Makanya jadi dunia takum. Perbaharui niat kita, bagusin niat kita kalau hadir ke majelis taklim karena Allah. Jangan karena sesuatu, jangan karena ini, karena itu, karena Allah. Paham kira-kira? Ya, jadi sekali lagi itu adalah fadilah yang ketiga, amalan yang ketiga yang Nabi berikan kita di bulan Rajab. Banyakin doa, munajat sama Allah, minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya doa kalian pasti aku kabulkan, kata Allah. Jadi artinya jangan segan-segan kita untuk minta kepada Allah, karena Allah ini maha kaya, Allah maha rahman rahim. Ya, doa sama Allah, minta sama Allah. Ya. Lalu yang keempat, yang diberikan amalan di bulan Rajab ini, perbanyak yang namanya silaturahim di antara kita. Jaga ukhuwah di antara kita. Jaga persaudaraan di antara kita. Jangan sampai kita pecah. Jangan sampai kita berselisih paham, akhirnya kita pecah, akhirnya kita nggak tegur satu dengan yang lainnya. Jangan. Silaturahim ini penting buat kita. Orang yang putusin silaturahim kepada saudaranya sesama muslim 3 hari, maka amalnya bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya bakal ditolak sama Allah kalau diputusin silaturahim. Apalagi putusin silaturahim sama guru, putusin silaturahim sama orang tua. Na'udzubillah, boleh na'udzubillah kita. Jangan harap mendapatkan keberkahan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Coba putusin silaturahim sama guru, putusin silaturahim sama orang tua. Coba. Gak ada keberkahan di situ. Yang ada balak yang akan menimpa kita terus menerus. Na'udzubillah, boleh na'udzubillah kita. Jadi sekali lagi hati-hati. Silaturahim ini penting. Jalin ukhuwah di antara kita, jalin persaudaraan di antara kita. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bil jamaah fa inna yadullah ma'al jamaah. Kalau kita berjamaah bersatu, memperkuat daripada tali persaudaraan kita, di situ ada pertolongan buat orang-orang yang selalu berjamaah, yang selalu bersatu, yang selalu menjalin daripada silaturahim di antara kita. Paham jadi deh? Insya Allah. Lalu yang terakhir yang berikutnya,
Di bulan Rajab ini dianjurkan kita banyakin sedekah. Ya, jangan bakhil, jangan pelit. Kalau ada orang yang minta sedekah, kasih semampu kita. Jangan kita bakhil, karena dikatakan as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah ini bisa menolak bala. Sedekah bisa menolak bala musibah. Bahkan dikatakan as-shadaqah taisir rizki. Nabi yang bilang sedekah ini bisa mendatangkan rizki. Jadi kalau kita nggak mau kena corona, nggak mau kena bala, musibah, banyakin sedekah. Orang yang sering kena bala, sering kena musibah, itu orang yang bakhil tuh yang kayak gitu tuh. Bakhil, butut kasir, korek, pantat kuning, yang begitu tuh. Iya begitu deh. Ya, iya bakhil. Orang yang bakhil tuh kuburan sempit, dekat sama neraka, jauh sama surga, tuh bakhil tuh. Tapi kalau orang yang dermawan, yang sahi, itu orang yang kayak begitu, dekat sama surga, jauh dari neraka. Makanya hati-hati, ya, jangan jadi orang yang bakhil. Insya Allah, yakin sama Allah, orang yang gemar sedekah nggak jadi gembel. Ada orang gara-gara sedekah gembel? Nggak ada. Orang gara-gara sedekah berkah, usahanya maju, bisnisnya lancar, kerjaannya juga lancar, rezekinya juga luas, banyak. Tuh orang yang gemar sedekah, jangan bakhil. Orang yang bakhil, naudzubillah. Coba-coba aja bakhil, ya, sama teman jangan bakhil, ya, merokok sendirian dikantongin. Bagi-bagi yang lain gitu, ya. Jangan pelit, sama penyakit jangan pelit, bagi-bagi. Iya. Jadi kalau teman lagi makan sendiri, kasih, jangan deh ngalah ngeliatin kita makan. Jangan, nggak boleh. Jadi kalau kita lagi makan, teman kita bagi, beliin, kasih. Apalagi di hari Jumat tuh, Masya Allah berkah tuh. Ya, ngasih makan orang di hari Jumat, satu teguk minuman, Allah bikinin istana di sorga, satu minuman teguk. Kalau satu aqua berapa teguk tuh? Itu main sendiri. Nah, aqua kasih minum. Ada tukang minta-minta, ada tukang ini, dia haus, kasih minum aqua. Ya, kalau perlu beli teh manis, dia seneng. Ya, es teh manis kayak apa? Ya, kalau perlu kasih nasi padang sebungkus, kan ada paket 10.000. Iya, kasih. Itu hari Jumat berkah, Masya Allah. Ya, jadi banyakin sedekah. Insya Allah dengan kita banyak sedekah, Allah bukain daripada keberkahan buat kita semua. Nah, saudara, saya di sini akan membawa satu hadis Nabi SAW, yang mana hadis ini untuk menjadi spirit buat kita. Di mana Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadisnya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha. Kata Nabi, dunia ini tempat terlaknat dan bahkan dilaknat semua yang ada di dunia ini. Jadi biar paham, dunia ini tempat terlaknat, bahkan dilaknat, ma fiha, semua yang ada di dalam dunia ini terlaknat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, ada kecuali. Apa yang pertama? Illa dzikrullah wa ma walahu. Kecuali orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dan orang-orang yang mengikuti orang yang berzikir kepada Allah, itu yang tak terlaknat. Itu yang gak termasuk itu. Jadi orang yang selalu mengingat Allah, orang yang selalu ibadah, takwa sama Allah, dia gak termasuk daripada orang-orang yang terlaknat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi mau di kolong langit, mau di dalam goa kek, mau di dalam bumi, mau di mana aja, takwa sama Allah, ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kata Nabi, berzikirlah kalian kepada Allah, maka niscaya hati kalian bakalan tenang. Orang yang zikir tenang, orang yang takwa sama Allah tenang, orang yang ibadah sama Allah tenang. Bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih jalan keluar dari segala kesulitannya.
segala kesusahannya dikasih jalan keluar sama Allah. Orang yang selalu takwa, yang selalu ingat sama Allah, yang patuh sama Allah, yang selalu ibadah sama Allah, pasti akan diberikan jalan keluar setiap kesulitannya. Nggak sampai di situ. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Artinya orang yang takwa sama Allah, rezekinya terus ngalir, Allah kasih. Ini yang pertama. Jadi orang yang zikir kepada Allah, yang selalu mengingat kepada Allah. Apa itu zikir? Zakaro yuzakiru. Zikron artinya orang yang mengingat. Zikir ini bukan dengan lisan saja. Zikir ini bisa dikatakan ketika kita mendapatkan kenikmatan, ya, kita kembalikan lagi, kita keluarkan lagi, seperti kayak rezeki yang kita dapat, harta, duit yang kita dapat, kita keluarin lagi, kita sedekahin lagi. Itu termasuk daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk ibadah, sholat, itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya zikir ini bukan dengan lisan doang, bukan hanya sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak. Ketika kita makan, dapat nikmat, ingat sama Allah, itu termasuk zikir kepada Allah. Jadi artinya apapun yang kita dapatin dari Allah, lalu kita mengingat kepada Allah, itu namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, yang tidak termasuk daripada orang yang terlaknat dan dilaknat oleh Allah adalah orang-orang yang selalu zikir kepada Allah, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu zikir dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang tidak termasuk daripada orang-orang yang terlaknat, yang tidak termasuk daripada yang dilaknat dan terlaknat di dalam dunia ini. Yang kedua, kata Nabi, alimun, yaitu orang yang alim. Siapa mereka? Ulama. Ulama adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu dalam ilmu agama. Makanya jangan macam-macam sama ulama. Ulama ini tidak termasuk, tapi ulama ini ulama yang lurus, ulama yang istiqamah. Jangan ulama-ulamaan. Sekarang banyak ulamaan yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Banyak gak? Banyak ulama yang kalau duitnya tebel, ada nggak gitu? Ada nggak? Yang kayak gini termasuk yang dilaknat tuh yang begitu tuh. Ini ulama yang istiqamah, ulama yang khauf kepada Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ulama. Jadi sekali lagi, ya, biar kita tahu, pendakwah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mubaligh, yang kedua dai, yang ketiga ulama. Ulama ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Kalau mubaligh, dia hanya sekedar menyampaikan doang. Makanya mohon maaf kalau ada ustaz, tukang ceramah, akhlaknya nggak benar. Akhlaknya nggak benar, kepribadiannya nggak benar, ilmunya juga kita bisa taker, paham kira-kira? Ini yang kayak begini nih, ini namanya bukan dai, bukan ulama, tapi mubaligh. Jadi kita nggak bisa salahin. Tugasnya dia hanya menyampaikan doang. Tuh orang yang habis dia sampaikan, mau bener, mau kagak, nggak ada urusan. Paham kira-kira? Itu namanya mubaligh tuh. Di ceramah aja udah ceramah, 5 amplop, masukin, pulang. Ada yang belum? Ada nggak? Nah, namanya mubaligh. Jadi jangan begitu mau penceramah, ulama, para umumnya ulama. Gak ada ulama itu beda. Adapun kalau dai artinya da'u mengajak. Dia bukan hanya sekedar menyampaikan doang, tapi dia membentuk karakter seseorang biar berakhlak, biar santun. Itu namanya dai itu. Dan pribadinya juga santun, baik, berakhlak, ilmunya ada, itu namanya dai itu. Ada di ilallah. Itu namanya dai. Paham kira-kira? Jadi dia nggak sekedar mau ceramah, enggak. Dia didik nih santri-santrinya, dia didik murid-muridnya. Dia benar-benar nyampeinnya agar itu
namanya dai. Artinya mengajak. Dia mengajak benar-benar, ayo. Bukan hanya sekedar menyampaikan. Kalau mubalik itu balagho, menyampaikan doang. Paham ya? Nah, ada pun yang ketiga, ulama. Nah, ini dia nih, alim, orang alim, ulama ini. Itu tingkatan yang paling tinggi. Dia takut sama Allah. Dia gak sekedar mengajak doang, membentuk doang, enggak. Tapi kedekatannya dia sama Allah luar biasa. Dia gak hubung dunia. Tuh ulama tuh. Paham kira-kira? Enggak hijau sama duit. Jadi kalau ada ulama, wali katanya wali. Ngeliat duit 100.000 hijau, bukan wali itu namanya tuh. Wali boleh wali setan. Paham gak kira-kira? Jadi sekali lagi ulama ini tingkatan tinggi. Ya, jadi kalau boleh dikatakan guru kita, Murabbi ruhina wa ajsadina Al-Habib Dr. Muhammad Rizik bin Hussein Siap. Nah, itu bisa dikatakan ulama tuh beliau. Bisa dikatakan tingkatan ulama tuh Habib Rizik itu bisa dikatakan ulama. Ya buktinya apa? Banyak udah. Disogok, dikasih duit, dikasih jabatan, enggak ditolak sama beliau. Enggak mau. Makanya ada Habib di Pekalongan sama Habib di Petamburan. Sama-sama dua-duanya itu melanggar. Kalau mau dibilang hukum melanggar, sama-sama melanggar protokol. Paham kira-kira? Ya, Covid, Corona, pandemi, melanggar, kerumunan, sama melanggar. Ini kan sekarang gila-gila melanggar nih. Tapi yang bikin pelanggar, yang bikin peraturan melanggar juga. Emang setan udah. Paham nggak kira-kira? Yang di Pekalongan sama yang di Petamburan sama-sama melanggar. Melanggar nggak? Sama-sama melanggar. Tapi yang ditangkap yang di Petamburan, yang di Pekalongan nggak ditangkap. Ditangkap nggak? Nah, ini mohon maaf nih, kan kita bicara adil. Ya, presiden kalau ngomong kan adil. Siapapun dia, mau ulama, mau kiai, mau siapa, tangkap. Kan begitu? Benar nggak? Statementnya kan begitu tuh. Kenapa yang di Solo nggak ditangkap? Yang di Pekalongan? Karena yang di Pekalongan dekat dengan presiden. Yang di Petamburan nggak dekat sama presiden. Kalau di Petamburan dekat sama presiden, aman. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Udah itu aja deh jawabannya tuh. Jadi sekali lagi, alim, orang alim ini jangan sembarangan, jangan macam-macam sama orang alim. Jangan macam-macam sama ulama. Ulama ini darahnya ini beracun. Coba-coba kita macam-macam. Oh, Allah nanti yang langsung yang akan bertindak, Allah langsung. Kenapa? Karena ulama adalah jundullah, ulama adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat, jangan macam-macam. Ulama kita dizolimin, ulama kita dianiaya, difitnah dan sebagainya. Lihat musibah turun di negeri kita. Betul? Berturut-turut. Turun berturut-turut. Apalagi yang dizolimi, yang difitnah, yang dianiaya zuriyahnya Rasulullah SAW. Cucunya Nabi Muhammad SAW. Kita pengen minta syafaat dari datuknya, cucunya kita zolimin, gak tau malu tuh yang kayak gitu. Ibarat contoh, kita punya cucu kita digamparin, ditendang, dikebukin sama orang, sama tetangga kita. Itu orang yang habis ngezolimin cucu kita, digamparin, ditendang, pokoknya dianiaya kita punya cucu. Tiba-tiba tuh orang yang aniaya cucu kita minta tolong sama kita. Jujur, tolongin gak tuh? Tolongin gak? Emang lu malaikat? Kita punya nafsu, betul? Kalau malaikat iya. Apa jawaban kita? Lu udah aniaya cucu gue, lu minta tolong sama gue. Lu cium kaki gue nih, baru lu minta tolong sama gue. Kan begitu tuh? Kalau Betawi begitu tuh? Hah? Iya
kayak gitu loh. Paham nggak? Ini kita bicara bukan masalah wali atau apa, bicara manusiawi. Kita manusia biasa, paham kira-kira? Kalau cucu kita digituin, marah nggak kita? Marah nggak? Bicara manusia biasa, marah nggak? Gimana begitu Nabi? Cucunya dizolimin, cucunya dianiaya, cucunya difitnah. Kira-kira yang memfitnah, yang ngezolimin cucunya Rasulullah, ntar di yaumul qiyamah dapat syafaatnya dari Nabi SAW. Dapat syafaatnya? Gak bakalan dapat. Makanya sekali lagi jangan kita kurang ajar kepada ulama, karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, akrimul ulama fa innahum indallahil makrumun. Kata Nabi, hormati ulama, muliakan ulama, karena mereka sesungguhnya para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala dihormati, dimuliain. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ulama ini derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Nah, termasuk guru kita. Ada Ustaz Mas Habi di sini, ada ustaz-ustaz yang lain. Hormati mereka, karena mereka yang telah memberikan kita ilmu. Nggak boleh kurang ajar sama guru. Kita pernah belajar sama guru, nggak boleh. Jangan kurang ajar. Yang ngajarin kita alif, ba, ta, jangan kita kurang ajar sama mereka. Mau sekarang imamah kita yang tebel kayak ban Vespa, bertingkat kayak rumah susun, kan ada tuh imamah bertingkat begitu. Tapi kurang ajar sama guru yang pernah ngajarin a, pata a, ba, pata ba, pa, pata pa, lam, do, malu, bapak lu. Pernah ngajarin begitu. Kita kurang ajar sama yang kayak begitu tuh. Oh, dicabut ilmunya sama Allah, gak ada keberkahan di situ tuh. Hati-hati. Rusak tuh orang tak, hancur. Ketika dia rusak, wali kutub sekalipun gak bisa ngebenerin tuh orang. Kecuali guru yang udah disakitin sama dia tuh, baru dia bisa benerin. Hati-hati. Wali kutub sekalipun wali kutub, tahu wali kutub? Kalau yang terkenal masyhur nih Abdul Qadir Jailani, buat ngelurusin dia punya kepribadian yang tadinya hancur nih, buat ngelurusin lagi, gak bakalan bisa. Siapa yang bisa? Guru yang udah dibikin sakit hati sama dia, itu yang bisa ngelurusin. Ada di dalam kitab Adab Sulukul Murid, itu ada di dalam kitab itu. Makanya hati-hati, jangan kurang ajar sama guru. Jangan kurang ajar sama guru. Apalagi sampai guru kita sakit hati. Karena guru termasuk orang tua kita. Kata Nabi, ababukum thalatha. Bapak kalian ada 3, orang tua kalian ada 3. Yang pertama orang tua yang telah mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua orang tua yang telah mengandung kita, membesarkan kita, orang tua kandung kita. Yang ketiga, kalau kita punya bini, ini apaan lagi? Dipakai iklan. Kalau kita punya bini kita punya orang tua, namanya mertua, itu orang tua kita juga. Dalam madhab Imam Syafi'i, kita cium tangan sama ibu mertua kita dalam keadaan wudhu, cium tangan gak batal. Paham? Ini kita punya ibu mertua, ya. Kita ada wudhu, atau ibu mertua kita ada wudhu, atau dua-duanya ada wudhu, cium tangan kita. Cium tangan sama ibu mertua kita nih, gak batal. Paham? Itu termasuk orang tua kita juga, tapi bukan yang dari nasab, bukan yang dari sana, bukan yang dari darah. Paham? Itu dalam mazhab Imam Syafi'i nggak batal. Ya, cium tangan sama mertua nggak batal. Makanya yang namanya mertua nggak ada, bekas mertua tuh nggak ada. Kalau istri, bekas istri ada, bekas mertua nggak ada. Begitu juga guru, nggak ada bekas guru. Oh, bekas guru tuh nggak ada. Tetap biar bagaimanapun itu adalah guru kita. Jadi sekali lagi, jangan kita kurang ajar sama orang alim. Karena orang alim ini termasuk daripada orang yang tidak termasuk daripada yang dilaknat dan terlaknat di dalam muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang alim, ulama, guru kita akan memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Kata Nabi, la yashfa' yaumul qiyamah illa thalathun. Tidak ada yang berhak memberikan syafaat di yaumul qiyamah kecuali 3 golongan. Yang pertama anbiya, yaitu para nabi. Yang kedua wal ulama, yaitu para ulama. Yang ketiga wasyuhada, orang yang syahid di jalan Allah. Itu bisa masukin keluarganya 70 orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk 6 syuhada yang meninggal, yang dibunuh, itu mereka semua bisa memasukkan keluarganya 70 orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk orang-orang yang syahid di jalan Allah. Kenapa? Karena mengawal daripada seorang guru, dia meninggal dunia, dia gugur di medan perjuangannya, mengawal daripada gurunya, itu termasuk daripada orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kurang ajar sama guru. Yang terakhir, yang ketiga, yang tidak termasuk daripada orang yang dilaknat dan terlaknat di muka buminya Allah, yaitu muta'alimun, orang yang ta'lim, orang yang ngaji nih. Makanya pertahanan nih ngaji di sini. Jangan males. Ini majelis taklim adalah wadah kita, tempat kita bernaung, benteng kita. Ini majelis taklim. Orang yang ada di majelis taklim aman, insya Allah. Aman. Insya Allah aman. Dan orang yang mati dalam keadaan taklim, ya, man ja'al maut wa huwa yatlubul ilma dakhalal jannah bighairi hisab. Orang yang kedatangan mati ketika dia lagi ngaji, dia lagi taklim, dia lagi nuntut ilmu, dia mati, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga bighairi hijab, enggak ada hijabnya. Artinya bighairi hisab, enggak ada hisabnya. Artinya enggak ada hisab, enggak ada pertanyaan dalam kubur. Paham kira-kira? Ketika pintu surga dibuka, kita tinggal masuk doang ke dalam surga. Ini termasuk orang-orang yang mati syahid akhirat, orang yang ngaji mati syahid akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita berharap habis ngaji mati. Kok nggak ada yang aminin? Tim hadroh habis ini kena ketiban hadroh gitu misalkan ya. Tapi jangan tuh kan ketiban tuh. Ya. Tahu pakai hadroh. Isnet. Iya. Syahid insya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mati syahid insya Allah. Ya, ngaji makanya jangan sampai kita mati ngaji. Hadir majelis taklim. Emang godaannya luar biasa. Cobaannya luar biasa dahsyat. Setan itu ribuan setan ngalangin kita. Lawan tuh setan. Hawa nafsu kita lawan. Ngaji. Jangan mau kita diperbudak sama setan sama hawa nafsu. Na'udzubillah min. Rugi kita. Orang yang nggak ngaji, orang yang nggak taklim rugi. Orang yang nggak punya majelis taklim, orang yang nggak punya ilmu rugi. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Dan ingat sekali lagi, jangan suka meremehkan majelis taklim. Jangan suka membedakan majelis taklim. Majelis itu cuma begitu-gitu doang. Majelis ini dong lihat tuh apa nyoret-nyoret kitab tuh. Apa begini? Jangan. Belum tentu majelis yang kayak begitu berkah. Majelis yang biasa-biasa aja yang lebih berkah. Belum tentu. Karena majelis ini berkah atau tidaknya tergantung niat kita yang hadir di sini semuanya. Kalau niat kita tulus karena Allah, insya Allah ini majelis berkah. Tapi kalau kita datang ke majelis niatnya bukan karena Allah, karena dunia, nggak ada keberkahan di dalam majelis tersebut. Na'udzubillah wal na'udzubillah. Jadi hati-hati, ya jangan membeda-bedain. Ini majelis begini, jangan. Jadi taklim, orang yang muta'alim tidak termasuk daripada orang yang terlaknat dan dilaknat di dalam muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita pertahankan ini, kita tidak termasuk daripada orang-orang yang terlaknat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi 3 golongan. Yang pertama orang yang zikir, yang mengikuti zikir, yang takwa kepada Allah. Yang kedua adalah alimun, orang yang alim. Yang ketiga adalah muta'alim, orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.